kembali di Catatan Demokrasi, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi. Tadi ada yang terpotong, Bang Andreas. Silahkan, kita masih menunggu hasil rekapitulasi berjenjang KPU. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan dan juga ya dari KPU tadi Mas Idam Holik, juga tadi terakhir Bung Habibur Rahman juga menyampaikan bahwa ya kita lihat proses rekapitulasi ini sebagai satu bagian akhir di dalam seluruh jenjang pelaksanaan. Jadi kalau mengacu pada undang-undang pemilu, betul. Memang seluruh proses perjalanan pemilu ini harus mengacu pada undang-undang pemilu. Dan di situ kan melibatkan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, juga pemerintah yang terlibat di dalam proses mengawal proses pelaksanaan pemilu ini gitu. Oleh karena itu hanya melihat pada ujungnya kalau kita bicara soal ya pemilu ini kan kita penting untuk menegakkan demokrasi. Bahwa yang terpilih itu juga legitimate. Siapapun yang terpilih itu legitimate. Kita senang kalau yang terpilih ya Pak Prabowo terpilih atau siapapun yang nanti diumumkan besok terpilih itu legitimate. Saya kira ini juga untuk seluruh rakyat Indonesia kita merasa bahwa ya mereka yang terpilih adalah legitimate. Oleh karena itu saya kira pembicaraan kita bukan hanya soal rekapitulasi. Rekapitulasi itu adalah ujung dari semua sistem pelaksanaan pemilu ini gitu. Kalau kita melihat pemilu ini kita lihat bagaimana dengan demokrasi, pelaksanaan demokrasi, sehingga dengan demikian ini untuk ke depan, untuk pelaksanaan pemilu-pemilu termasuk soal rekap tadi gitu. Sudah berkali-kali kita melaksanakan sistem penghitungan yang dulu namanya situng, yang sekarang namanya sirekap, tapi kok tetap kembali kita menghadapi persoalan yang sama. Nah kalau kita tidak lakukan evaluasi sekarang, kita lakukan perubahan sekarang, ke depan kita akan menghadapi hal yang sama lagi gitu. Pemilu tahun 2029 kita menghadapi ya orang yang terpilih yang kita semua ragukan, kita curigai kenapa kok dia bisa terpilih gitu. Nah ini saya kira persoalan yang penting yang kita hadapi sekarang ini dan saya kira ini juga menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Oleh karena itu ya soal sistem penghitungan nanti sengketa penghitungan diselesaikan di MK itu salah satu hal gitu. Tapi saya tetap melihat bahwa penting ada ya penyelidikan secara menyeluruh untuk melihat bagaimana pelaksanaan ini sesuai atau tidak dengan ada evaluasinya ya Bang Andreas. Ada evaluasi menyeluruh. Bang Kodari, Bang Bimono kita bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Soal siapa yang menang, siapa yang kalah nanti diputuskan besok. Tapi evaluasi menyeluruh itu penting. Agar tidak terulang. Bang agar tidak terulang gitu. Iya, jadi pertama topik kita kan soal hasil ya, menanti hasil. Saya melihat sih dari hasil rekapitulasi manual yang berjenjang itu kan sebetulnya sudah ketahuan hasilnya. Ini kan tinggal 2 provinsi yang akan menyusul, itu tidak akan berubah banyak. Karena bukan dari provinsi yang besar, ini sekaligus menjawab Mat Nur ya. Ini teman lama, panggilannya Mat Nur sebetulnya. Jadi tidak akan mengubah hasil banyak. Nah kenapa kemudian misalnya tadi dikatakan kok di Sirekap 02 unggul terus gak ada naik turunnya. Karena memang keunggulannya itu sangat dominan di semua wilayah. Kita bayangkan dari 38 provinsi sejauh ini kan kelihatannya ya unggul di 36 provinsi, terutama provinsi-provinsi besar. Mungkin ceritanya akan lain kalau keunggulannya itu tidak tebal ya, keunggulannya tipis, misalnya Ganjar unggul atau menang di Jawa Tengah. Lalu kemudian katakanlah misalnya Anies unggul di Jawa Barat dan Prabowo misalnya unggul di Jawa Timur. Itu datanya saya yakin akan zigzag, tetapi di semua provinsi ini unggul dan unggulnya telak gitu. Jadi menjelaskan gambar yang terus kok di atas itu sebetulnya sederhana saja dengan bicara keunggulan yang sangat dominan. Yang kedua, menurut saya juga kalau kita bicara penghitungan elektronik, kita nih punya 2 loh sekarang. Pertama yang dilakukan oleh KPU yang namanya Sirekap. Yang kedua ada teman-teman kalangan civil society. Saya ulangi ya, civil society gitu ya. Karena ini kan sering diacu ya oleh Mas Hasto misalnya. Ini kita civil society harus berbicara. Ini civil society udah bicara. Kawal pemilu namanya ya, yang sudah juga beberapa tahun. Walaupun mereka tidak 100%, data terakhir kemarin waktu ditutup itu 86% kalau nggak salah. Ya memang keunggulannya tetap di 02 gitu. Jadi ya kembali kepada soal hitung manual, saya udah ngelihat dari data-data yang sudah masuk dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya dari provinsi-provinsi yang ada itu kan ya menyambung kepada Bang Slamet ya,
bahwa hasil quick count pada level provinsi itu sebetulnya juga nggak jauh bedanya dengan real count ya, yang manual ini gitu loh, nggak beda jauh. Nah dengan pengalaman ini berarti nanti di tingkat nasionalnya juga nggak beda jauh. Dan menurut saya, Mbok jangan mempersoal quick count lagi lah. Kita ini udah bertahun-tahun berurusan dengan pemilu, kenapa tiba-tiba sekarang mau mempersoalkan quick count gitu loh. Iya, kan jadi lucu, jadi aneh kan begitu kan kalau kita tiba-tiba mempersoalkan sesuatu yang bertahun-tahun sudah diterima, sudah bahkan sudah dinikmati gitu loh. Jangan sampai 2019-2014 diterima dan dinikmati, tiba-tiba sekarang karena hasilnya tidak memenangkan beliau yang bersangkutan, lalu kemudian seolah-olah ada masalah di situ. Pak Selamat. Jadi saya kira kita udah tahu lah sebetulnya hasilnya ini seperti apa, dan ya ini sebetulnya tinggal menunggu peresmiannya saja. Oke. Ya, saya kira hasil akhir Pilpres 2024 inilah yang bisa dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi, dan ini juga hak bagi peserta pemilu. Pasti. Nah itu juga kemudian akan ada tim dari pasangan 01, 02, 03 dan KPU. Semakin banyak timnya, semakin banyak yang digugat. Ini persoalannya adalah KPU ini cuma punya waktu sedikit. Dan kemungkinan karena ini ada libur panjang Ramadan, maka pada akhir April sudah harus ada keputusan. Sudah harus ada keputusan final tentang siapa pemenang Pilpres kalau ada gugatan. Nah, persoalan ini adalah ketika KPU sudah mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024 ini, mereka yang tidak puas tentu saja punya hak untuk menggugat. Pasti. Nah, gugatan itu seperti saya bilang tadi, itu akan dilihat berdasarkan pengalaman pertama KPU, itu Pilkada Kota Depok, ketika satu kubu menggugat misalnya 15 TPS, oke, berapa persen yang Anda gugat dikembalikan, dan itu tidak mengubah apapun. Nah, apalagi ini perbandingannya terlalu tebal sehingga sangat tidak mungkin lagi, apalagi dalam Pilpres itu tidak ada Pilpres ulang, hanya ada Pilpres putaran kedua. Karena ini sudah 50% lebih, maka tidak ada lagi putaran kedua, maka gugatannya hanya bisa dilakukan sekarang. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Bapak-Bapak, kita terus kawal karena tinggal menunggu beberapa jam lagi. Kita tunggu apakah malam hari ini, dini hari, besok pagi atau siang hari pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu 2024. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, kami sudah kehadiran Ustadz Amir Faisal Fat. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Allah muliakan semua para narasumber dan Bang Andro, Mbak Maria, insyaAllah malam ini malam Ramadan diberkahi kita semua. Malam ini sebetulnya adalah malam evaluasi. Seperti kita selesai permainan sepak bola dan kita mengevaluasi siapa yang pernah menendang yang lain, siapa yang pernah menyakiti yang lain, dan sebagainya. Maka dalam evaluasi ini semua harus berlapang dada, dan siapa yang pernah menendang dengan sengaja minta maaf dengan sungguh-sungguh, karena semua itu adalah merupakan bagian dari proses sebuah pertandingan. Tapi ingat, kita satu keluarga, ya. Pertandingan kita bukan pertandingan antar negara, pertandingan satu keluarga. Kita saling menerima sebuah kenyataan yang terjadi. Dan siapapun besok ketika diumumkan siapa yang terpilih menjadi seorang presiden kita, dialah yang akan menerima amanah. Dan ingat bahwa untuk Anda yang terpilih sebagai presiden, ada 3 pesan yang paling penting. Yang pertama adalah dalam surah Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menitipkan 2 pesan. Ketika Anda memimpin, yaitu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Beri jaminan jangan sampai ada yang kelaparan dari rakyat yang dipimpin. Alladzi at'amahum min ju'. Yang kedua, beri rasa aman, terutama aman dari segi hukum. Jangan sampai ada yang terzalimi.
wa amanahum min khauf. Jangan sampai ada orang yang ketakutan karena terancam dan sebagainya. Pesan kedua dari surah An-Nisa, bahwa inti surah An-Nisa adalah berbuat adil. Mengapa dalam Al-Quran tidak ada surah Ar-Rijal, ada surah An-Nisa? Karena makhluk Allah yang sangat lemah, yang Allah titipkan kepada laki-laki adalah kaum wanita. Dan inti keadilan adalah keberpihakan kepada yang lemah. Karena itu tema pokok surah An-Nisa adalah berbuat adil. Dan di antara tema Al-Quran adalah tentang kepemimpinan. Dan pesan Allah dalam surah An-Nisa adalah kalian membawa keadaan ini sebagai tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Ingat bahwa ketika Anda berbuat adil, maka seluruh rakyat akan menjadi ladang pahala bagi Anda. Dan Anda akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat dari terik yang sangat panas di padang mahsyar karena keadaan Anda. Ini yang kata Nabi, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Pesan ketiga adalah ketika Anda memimpin nanti, ada khutbah dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi hatta akhudul haqqu minhu. Jika di antara kalian ada yang kuat, maka kalian adalah mitra bagiku dan aku akan mengambil hak dari kalian untuk membantu yang lemah. Wa dha'ifu fikum qawiyyun indi. Tapi di antara kalian wahai rakyatku, jika ada yang lemah, maka akulah yang kuat dan aku akan siap melindungi kalian. Inilah 3 pesan bagi yang akan memegang tampuk kepemimpinan bagi negeri yang kita cintai ini. Kita berdoa semua, semoga yang terpilih dialah yang Allah tentukan terbaik. Dan kita semua ridho dengan apa yang terjadi. Dan kita semua insya Allah akan mendapatkan 3 pesan ini sebagai bagian dari prioritas utama bagi seorang pemimpin yang akan memimpin Indonesia kelak. Jazakallahu khairan, Allah barik fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Amir Faisal Fat, Mas Ahmad Nur Hidayat, Bang Andreas Pareira. Sebelumnya ada dari KPU Mas Idam Holik. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bung Slamet Giting, Bang Ko dari Mas Arif Budiman. Mas Arif Budiman, Bang Habibur Rahman dan juga dari Universitas Bung Karno. Sekali lagi pemirsa, kami masih akan menunggu bagaimanakah kemudian hasil yang akan diumumkan, hasil rekapitulasi berjenjang oleh KPU. Akankah ada kejutan-kejutan baik Pilpres maupun Pileg malam hari ini atau esok hari? Kita tunggu bersama Maria ya. Kita harus akhiri catatan demokrasi. Saya Andrew Meda Merkur. Dan saya Maria Sylvia. Kita berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh